Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Kak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik gitu. Gimana nih tadi perjalanannya ke sini lancar? Lancar sih Kak. Macet sih Kak di sini. Karena masih pagi sih macet. Oh iya, Jalannya agak bergelombang ya. Oh iya, kalau di Biasa lampu. Iya. Kakak mau ucapin terima kasih ya kalian semua karena udah mau hadir nih di dalam kegiatan konseling kita. Tadi kan kita udah udah di WA ya, tadi itu nentuin harinya kapan dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu gitu untuk ngelakuin konseling. Kira-kira sebelumnya mungkin sebelum dimulai izinkan aku perkenalan diri dulu ya. Ya, perkenalkan, nama aku Tiara dari Amin. Di sini aku sebagai konselor atau pemimpin kelompok yang akan memimpin jalannya acara kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan nih, tak kenal tuh sama kata sayang gitu kan. Jadi mungkin sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kalian masing-masing udah ada yang kenal belum? Belum. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya dari samping kiri kakak. Salam kenal semuanya, nama aku Aziza, aku kelas 12 IPS 4. Salam kenal. Oke, hai semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Isriana dari kelas IPA 3. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Isi. Selanjutnya, Oke, perkenalkan, nama aku Eka Jensa Putri, biasa dipanggil Putri. Aku dari IPA, aku dari kelas IPA 1. salam kenal Putri. Halo semua, perkenalkan nama aku Nelinda, aku dari IPS 1. Salam kenal Nelly. Oke, karena sekarang udah pada kenal ya. Coba Isli, kanan kirinya siapa nih? Aziza. Yang ini Putri. Ini Meli. Oke, Bu Meli. Putri maksud saya. Putri ya, sebutin temennya siapa aja. Apa ya Kak? Aduh lupa nggak ya Kak? Waduh, kenal belum nih? Kalau yang ini Meli, terus kalau ini Isyani. Kalau yang ini Aziza. Ya. Tapi udah pada kenal kan ya, jadi sekarang. Oke, mungkin sebelum kita melanjutkan kegiatan kita kali ini, alangkah lebih baiknya nih kita melakukan berdoa dulu gitu. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa pada kegiatan kali ini? Oke, Mersa bersemangat ya. Oke, bagus Meli. Ayo Meli, dipimpin. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Meli karena udah mau memimpin doa pada kali ini. Oke, selanjutnya kalian tahu nggak sih kita nih mau ngapain? Tadi Kakak bilang kita melakukan konseling kelompok. Iya benar banget, kita melakukan konseling kelompok. Nah kalian tahu nggak konseling kelompok itu apa? Belum. Tapi kalian datang ke sini itu udah tahu belum mau ngapain? Cuma tahu kegiatan tadi kayak cerita-cerita. Nah itu tadi teman-teman. Jadi konseling kelompok itu adalah kegiatan sharing gitu kan. Jadi kalian bisa sharing pengalaman kalian atau apa sih yang sedang kalian pikirkan pada kali ini gitu. Terus kalian tuh juga caring gitu, memberikan pendapat ke permasalahan orang lain gitu, memberikan pendapat, memberikan sedikit empati gitu ya ke teman yang sedang bermasalah itu. Nah tujuannya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk membantu seseorang itu mendapatkan solusi nih dari permasalahannya itu tuh apa gitu. Dan untuk membantu nih agar kalian tuh menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan kalian. Bagaimana, bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, kalau sudah dipahami, selanjutnya kita akan menentukan aturan main dari konseling kelompok kita. Gitu. Sebelum menentukan aturan main, kakak mau sebutin nih ada beberapa asas yang ada di konseling kelompok. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Tentu saja permasalahan-permasalahan yang
kalian sampaikan di dalam kelompok ini, kakak harap permasalahan itu tuh hanya ada pada ruangan ini, yang diketahui hanya kita berlima saja gitu kan. Tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang tidak terlibat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di dalam konseling ini gitu. Lalu yang kedua itu adalah asas terbuka. Kalian tahu nggak asas terbuka itu apa? Kita terbuka nggak sih Kak sama kakak ya? Iya, betul. Kalian bisa terbuka soal permasalahan kalian, bisa menyampaikan dengan leluasa, dan kalian juga tuh terbuka akan pendapat-pendapat yang nanti kalian terima gitu. Jadi pendapat-pendapat dari teman kalian bisa terima dengan baik gitu, tanpa ada stigma-stigma yang mungkin kalian nggak sesuai gitu. Mungkin itu kalau misalkan nggak sesuai bisa dikomunikasikan lagi gitu. Lalu yang ketiga tuh ada asas kesukarelaan. Kalian tahu nggak asas kesukarelaan itu apa? Sukarela adalah menceritakan atau sukarela untuk menceritakan permasalahan di sana. Nah, iya. Jadi kalian itu secara sukarela menyampaikan, tidak ada paksaan kan? Enggak. Datang ke sini secara sukarela. Nah, ya begitu teman-teman. Lalu yang keempat itu atau asas terakhir itu adalah asas kenormatifan. Kalian tahu nggak nih asas kenormatifan itu apa? Norma gitu ya Kak. Iya benar, sesuai namanya ya, norma gitu. Jadi kita tuh selama melakukan konseling ini tuh sesuai gitu, mengikuti norma-norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat gitu, seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum dan lain sebagainya gitu. Teman-teman, apakah bisa dipahami nih mengenai asas-asas yang tadi kita bicarakan? Bisa. Alhamdulillah kalau kalian paham. Ada yang mau ditanyakan nggak nih soal asas-asas? Cukup Kak. Oke. Mungkin nanti kalau ada yang dibingungin kalian bisa ngomong aja ya, jangan malu-malu ya. Terus yang kedua ini ada aturan main nih. Kalian ada nggak sih mau aturan tambahan gitu buat selama sesi konseling ini biar lebih nyaman dan santai gitu kesannya? Bisa saling menghargai aja ya Kak. Kalau misalnya kita lagi berbicara itu biarkan untuk pada mendengarkan gitu. Jadi jangan sibuk sama dirinya masing-masing gitu kan. Terus kayak handphone juga tuh bisa disisihkan dulu gitu Kak. Bantu sekali. Jadi nanti mungkin kalau ada yang ngomong bisa didengarkan dulu, disimak dulu, baru nanti kita kasih pendapat gitu. Dan mungkin selama sesi nanti kalau tidak dipersilakan untuk bermain handphone, tidak ada yang mau megang handphone. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju, Kak. Oke, berarti aturan tambahan kita tadi seperti disebutkan tadi ya. Oke. Oke, dari penjelasan-penjelasan yang tadi kakak sampaikan nih, masih ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bingung? Cukup jelas sih Jelas. Kak. Jelas. Oke, alhamdulillah kalau cukup jelas ya. Lalu kalian siap nggak nih untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke kegiatan selanjutnya ya. Oke, jadi nanti cara mainnya itu adalah kalian dari sebelah kiri saya terlebih dahulu menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kalian sedang hadapi, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah gitu, baik itu di keluarga atau di lingkungan masyarakat. Jadi kalian bisa nih saling menyampaikan permasalahannya. Lalu ketika kalian menyampaikan permasalahan, nanti kita keep terlebih dahulu. Karena di dalam pertemuan ini kita hanya membahas satu permasalahan saja. Jadi kan kita ada empat anggota kan. Nah, jadi nanti kita adakan 4 pertemuan untuk membahas satu minggu satu pertemuan. Gimana teman-teman, bisa dipahami nggak atau disetujukan nggak? Bisa. Oke, kalau gitu mungkin kita mulai ya. Sebelum dimulai mungkin kita adakan sesi batasan waktu gitu agar obrolan kita ini nggak kemana-mana gitu, agar obrolan kita ini fokus pada satu tujuan. Jadi kalian ini sanggupnya mau berapa menit? 45 ya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini akan kita adakan dan akan kita sepakati melakukan konseling selama 45 menit. Benar teman-teman? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih karena sudah setuju. Lalu kita berlanjut kepada kegiatan selanjutnya, yakni menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang teman-teman hadapi. Mulai dari sebelah kiri saya. Silakan Aziza. Kalau aku permasalahannya tuh di sekolah maupun luar sekolah, di rumah itu sulit berkonsentrasi sih Kak. Konsentrasi. Iya. Oke.
Kalau gitu kita keep dulu ya. Oke, selanjutnya. Kalau aku itu permasalahannya lebih ke luar sekolah, di dalam sekolah juga sih kak, cuma maksudnya di lingkungan gitu. Jadi aku tuh kurang percaya diri gitu kak. Jadi ada permasalahan di kepercayaan diri Isli ya. Oke, kita keep dulu ya Isli ya. Lalu selanjutnya. Kalau aku itu tentang manajemen waktu aku kak yang kurang gitu. Berarti Putri punya masalah di manajemen waktu. Ya. Lagi kita keep dulu ya, Ya. permasalahannya Putri. Lalu selanjutnya. Kalau dari aku tuh kurang motivasi untuk belajar gitu loh kak kalau di lingkungan sekolah. Jadi permasalahannya cuma ada di lingkungan sekolah itu kurang motivasi. Jadi permasalahan Meli itu tentang motivasi belajar yang kurang gitu ya. Oke, kita keep dulu ya Meli. Nah, jadi teman-teman kita ada 4 permasalahan nih. Nah, jadi siapa permasalahan mana dulu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Mungkin Azizah kali ya, Kak. Azizah dulu ya mungkin. Oke, boleh. Berarti urutan ya nih. Urutan. Boleh. Oke, kalau gitu Meli nggak masalah kan nanti permasalahannya dibahas di akhir pertemuan? Enggak apa-apa kak. Baik, nggak masalah. Oke, kalau gitu kita bahas atau kita fokus dulu nih pada permasalahannya Azizah, yakni sulit berkonsentrasi. Oke, Azizah, bisa tolong jelaskan bagaimana detailnya, kenapa kamu bisa merasa kalau kamu tuh sulit berkonsentrasi? Iya kak. Jadi aku sulit berkonsentrasinya itu kalau misalkan lagi belajar di dalam kelas ya kak. Tiba-tiba tuh pikiran aku bisa tiba-tiba ngelamun, terus diem sendiri. Padahal tuh guru lagi jelasin di depan. Terus kalau misalkan lagi di rumah tuh lagi belajar, itu sulit berkonsentrasi. Aku tuh terdistract sama hal-hal yang lain. Kalau nggak misalkan rebahan, tiduran, main HP, atau bahkan aku tuh cepet ngantuk gitu loh kak kalau belajar doang. Jadi konsentrasi aku tuh nggak fokus, tiba-tiba nanti habis belajar tuh capek, habis tuh rebahan, terus belajar lagi. Jadi kan jadi sulit konsentrasi. Dan itu kebawa sampai di sekolah. Aku jadi sampai ngantuk-ngantuk gitu kalau misalkan guru ngejelasin di depan. Padahal kan nggak kayak gitu ya, harus tetap fokus gitu. Tapi dari sulit berkonsentrasinya kayak gitu sih kak. Jadi sulit memfokuskan pada satu hal Iya, gitu ya. betul, Kak. Nah, dari permasalahan Azizah tadi, teman-teman ada nggak nih pendapat atau hal-hal yang ingin ditanyakan dari permasalahan Azizah? Mau ditanyakan? Kalau aku boleh nanya kak Aziza, kan kalau kamu di sekolah itu sulit konsentrasi ya. Jadi mungkin apa ya? Apakah yang gurunya itu menurut kamu nggak sesuai atau gurunya itu terlalu monoton jadi kayak males gitu buat konsentrasi gitu? Enggak sih, kalau guru seru-seru semua gurunya, nggak ada yang bikin monoton. Tapi dari akunya sendiri yang sulit konsentrasi, kayak guru yang paling seru, guru yang paling asik di sekolah pun cara ngajarin beliau, aku masih tetap susah konsentrasi gitu kak, masih tetap ngelamun, masih tetap diem aja, tiba-tiba merem-merem kayak gitu. Padahal nggak ada masalah sama gurunya. Lalu berarti nggak ada permasalahan di gurunya ya? Iya. Berarti kamu merasa memang itu ada pada diri kamu aja? Iya kak, aku merasa gitu sih. Aku merasa nggak ada faktor dari luar. Tapi kalau dipikir kayaknya ada sih kalau misalkan aku ke-distract sama HP gitu kak, surat konsentrasinya itu aku dari luar nggak jadinya. Iya bener banget, kalau kita dari hal handphone biasanya kita suka ke-distract gitu kan. Jadi ada gangguan-gangguan lain selain yang ada di diri. Emang kalau ada lagi belajar, itu yang dipikirin tuh apa? Kenapa bisa sampai nggak fokus gitu? Nggak tahu juga ya, kayak tiba-tiba kayak dosen lagi nggak jauh-jauh kak, dosen guru, kalau guru lagi ngejelasin gitu tiba-tiba aku diem, terus tadi banget gitu kakak lagi ngejelasin tuh aku tiba-tiba diem gitu kak, padahal dengerin tapi tiba-tiba diem terus ngelamun gitu. Aku nggak ngerasa mikirin apa-apa tapi tiba-tiba diem aja, Ngeblank gitu. iya. Nah itu permasalahannya ini bisa teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Aku mau nanya Zah, kira-kira permasalahan kamu itu udah langsung dari kapan sih? Karena aku sekarang di kelas 12, aku nyadarnya sih baru kelas 12 ini sih. Kalau kelas 10-11 kemarin itu aku belum terlalu nyadar, tapi kayaknya udah deh dari aku masuk SMA ini. Jadi udah dari Iya. cuman baru merasa Iya, baru merasa. itu sekarang.
karena kelas 10, kelas 11 kan COVID ya, baru masuk kelas 12 ini. Oh iya, Zak. Kalau kamu kadang-kadang ngelamun atau tiba-tiba diem gitu, tapi sebenarnya kamu dengerin nggak sih omongan guru itu di depan, atau emang kayak langsung kayak kosong gitu aja gitu? Iya, kedengeran sih suaranya, tapi aku nggak bisa nangkep apa yang dibilang sama gurunya, cuma kedengeran aja, aku dengerin aja, tapi Dengar nggak. guru Iya, jelasin aja ya. kalau suruh ngejelasin balik, aku nggak bisa, karena nggak aku pahami, cuma aku dengerin aja. Lalu Azia itu di rumah itu kebiasaannya itu apa? Mungkin ada faktor begadang atau kelamaan belajar di rumah sendiri, belajar kayak mandiri gitu, terus atau ikut bantu orang tua gitu. Emang ada apa keseharian Azia itu di rumah gimana? Iya sih Kak, soalnya aku K-popers ya, jadi aku suka begadang buat nontonin K-pop gitu Kak. Iya, Zah, kan tadi kamu bilang kan kamu tuh sulit berkonsentrasi tuh dari SMA kelas 10 11 gitu sampai 12 ini. Nah, kamu dari TK, SD, SMP itu tuh kamu juga begitu atau emang baru muncul gitu permasalahan kamu ini? Kalau dari TK SD tuh aku nggak terlalu inget ya, aku kayak gitu apa enggak. Tapi kalau dari SMP, enggak sih, aku nggak kayak gitu. Aku main fokus di kelas kalau di SMP. Nah, masuk SMA ini aku ngerasa kayak gitu, karena mungkin itu tadi, aku soalnya K-pop itu mulai masuk SMA ini. Jadinya baru rasanya di SMA ini. Kalau misalnya kalau misalnya sekolah itu kan pasti kan sering dikasih tugas dari guru kan. Nah, sedangkan kamu nih nggak maksud gitu loh, maksudnya nggak bisa nangkep gitu kan, nggak paham gitu tentang penjelasan dari guru ini. Nah, terus kamu tuh cara kamu untuk mengerjakannya ini bagaimana gitu ya? Kalau aku biasanya baca ulang sih buku-buku yang dikasih dari sekolahan, kan biasanya ada kan ya buku pelajaran, iya buku pelajaran yang dikasih dari sekolah itu. Aku baca ulang dari situ sih kalau misalkan aku nggak paham sama apa yang guru sampaikan di hari itu. Sebenarnya setiap hari sih aku nggak paham, nggak bisa nangkep gitu apa yang dibilang guru. Jadi kalau aku mau belajar ataupun ngerjain tugas itu aku ulang lagi dari baca buku pelajaran, nggak nangkep sama penjelasan dari guru. Nah, itu ketika kamu belajar mandiri, kayak baca-baca buku, itu kamu bisa fokus nggak? Bisa konsentrasi nggak? Ya itu tadi Kak, aku bisa fokus tapi lama, kedistract sama hal yang lainnya. Ya tiba-tiba bisa ngantuk sendiri, bahkan ketiduran waktu lagi belajar, itu aku bisa kayak gitu Kak. Kalau menurut kamu lebih enak belajar sendiri mandiri baca buku atau emang dari guru? Lebih enak belajar sendiri sih Kak, karena kalau misalkan aku nggak fokus itu aku bisa selesaiin dulu apa yang bikin aku nggak fokus gitu. Tapi nanti bisa fokus lagi gitu. Kalau misalkan belajar di sekolah itu aku misalkan kalau satu waktu aku nggak fokus, aku harus nyadarin diriku gitu, fokus lagi gitu, fokus lagi. Itu bikin kesel gitu Kak, jadinya jadi bikin nggak enak juga, jadi nggak nyaman juga ya jadi nggak selama nyaman gitu aja. Juga kalau boleh tahu, kamu itu nggak fokusnya kan kamu sekolah dari pagi Iya. sampai jam Dan sampai jam 3-an itu. 3. Nah itu kamu tuh nggak fokusnya langsung di pelajaran pertama atau mungkin setelah siangnya baru nggak fokus atau gimana? Enggak, biasanya pagi itu aku masih bisa fokus sih, tapi kalau udah siang jam 10, jam 11, atau jam zuhur, itu aku mulai nggak fokusnya parah banget sampai kayak gitu tadi. Kalau jam-jam pagi aku masih bisa fokus. karena kalau jam-jam siang jam-jam ngantuk ya, jam rawan. Iya, sebenarnya jam rawan sih Kak. Oke, selain dari handphone dan guru yang menjelaskan, ada nggak sih penyebab-penyebab lain kenapa kamu itu bisa sulit untuk konsentrasi gitu? Kayaknya menurut aku karena gaya belajar aku kayak mungkin gaya belajar aku semuanya salah, jadi bisa bikin aku sulit konsentrasi gitu. Aku pernah sih nongol beberapa video di HP itu, katanya gaya belajar yang salah itu bisa bikin belajar jadi lebih nggak efektif gitu, bisa sulit konsentrasi gitu. Iya benar banget Aziza. Jadi belajar itu banyak banget ya tipenya. Ada 3 tipe. Yang pertama itu ada tipe visual, yang kedua itu ada tipe auditory, dan yang ketiga itu ada tipe
kinestetik. Nah mungkin Azizah ini nggak pas nih belajarnya karena ketika Azizah belajar sendiri lewat buku itu Azizah bisa fokus kan walaupun sedikit Iya. distract sama HP. Karena kalau HP itu masih bisa disingkirin gitu kan. Nah, kalau misalkan yang dijelasin dari guru sendiri itu susah malah kan. Nah, mungkin ada yang salah dari gaya belajarnya si Azizah gitu. Namun itu bisa dilatih gitu loh, Zat. Bisa dilatih gaya belajar itu. Nah, lalu teman-teman ada nggak nih pendapat lain gitu mengenai Azizah? Gaya belajarku tadi kan. Iya, benar. Mengenai gaya belajar. Oke, jadi teman-teman ada pendapat lain nggak nih mengenai permasalahan Azizah ini? Kalau aku saran boleh nggak sih Kak? Boleh. Kan Aziza itu suka K-pop ya. Iya. Seenggaknya kurangin sedikit lah untuk kadang suka begadang nggak Aziza? Iya, begadang. Tapi nggak tiap hari sih, tapi iya deh. Oh ya, Aziza, aku mau kayak kasih saran ya, dikit nih. Kalau kamu sedikit ngurangin begadang sama nonton K-pop gitu loh. Jadi kayak ya pelan-pelan lah yang ngurangin begadang, ngurangin itu. Kamu lebih fokus dulu ke belajar. Iya bener banget Azizah karena kan suka K-pop tuh nggak salah ya Azizah, cuman kebiasaannya aja mungkin yang perlu dirubah. Menurut Azizah kebiasaan apa nih yang bisa dirubah dari hal itu? Mungkin kebiasaan aku begadang buat K-pop kali ya kak ya, karena kan karena begadang itu buat aku nggak fokus waktu belajar di sekolah ataupun di rumah. Iya karena kan kalau begadang punya efek sampingnya itu Ngantuk. nah bener banget. Kalau kita ngantuk di sekolah gitu kan jadi kadang sulit fokus pas Iya. belajar gitu. Nah teman-teman ada nggak sih pendapat lain untuk permasalahan Azizah? Mungkin ya ini harus mungkin Aziza nih gaya belajarnya itu nggak bisa yang visual ya. Gitu. Iya betul. Iya auditori Putri. Iya, maksudnya itu kan soalnya dia ini waktu penjelasan dari gurunya dia itu kan kurang bisa mendengarkan gitu kan, kurang fokus untuk mendengarkan gitu kan. Jadi dia ini nggak bisa pakai gaya belajar yang auditori, tapi dicobakan untuk yang visual, kinestetik itu. Jadi mungkin bukan nggak bisa ya pakai gaya belajar auditori, cuman kurang efektif, kurang cocok gitu kan ketika kita belajar dengan gaya auditori. Tapi mungkin untuk lebih percaya, lebih valid lagi, mungkin Aziza bisa lakuin tes di guru BK atau mungkin nanti guru BK bisa saranin gitu kan untuk tes-tes yang ada untuk melakukan tes gaya belajar gitu. Nanti mungkin Aziz bisa masuk aja ke guru BK gitu. Karena kalau misalkan guru BK mungkin agak kurang bisa gitu untuk melakukan tes. Jadi kalau misalkan emang guru BK-nya nggak mumpuni gitu, tapi pasti diusahain sama guru BK gitu. Nah, Aziz bisa coba dulu lewat web-web yang ada di online gitu. Ada, tapi mungkin biar lebih validnya lagi Aziz bisa tanyain. Oke, teman-teman, ada lagi nggak nih pendapat lain? Mengenai permasalahan Azizah? Mungkin sedikit saran tambahan dari aku ya Zah. Kan itu kamu semakin gak fokus itu kan siang ya. Iya. Biasanya istirahat itu 2 kali nggak? 2 kali kan sekitar jam 9 sama jam 1 jam 12 jam 12. Nah mungkin bisa di jam istirahat itu kamu gunain waktu sekitar 10 menit gitu kali ya untuk istirahatin mata kamu sama pikiran kamu. Iya, bareng kayak siapa tahu nanti setelahnya tuh kamu bisa lebih rileks, lebih fokus lagi. Oke. Iya bener banget. Istirahatin sedikit sebentar gitu ya, kayak tidur ayam-ayaman gitu kan istilahnya di kelas gitu buat mencernihkan lagi pikiran-pikiran yang mungkin tadinya udah berat gitu. Karena kalau tidur sebentar biasanya lebih efektif dibanding tidur yang lama banget gitu. Nah itu tadi saran-saran. Nah lalu ada lagi nggak nih yang ingin ditanyakan perihal permasalahannya Azizah atau hal-hal yang belum terlewatkan gitu yang belum kita bahas mengenai permasalahan Azizah? Cukup. Mungkin yang lain. Aku mungkin apa ya Zat?
kamu beneran nggak ada pikiran gitu kan? Maksudnya kayak saat kamu bengong itu, kamu benar-benar kosong, pikirannya tuh nggak ada pikiran apa-apa. Bukan kosong sih, tapi pikiran aku yang dengerin guru itu ngomong, tapi nggak mikirin yang lainnya. Jadi bukan karena banyak pikiran gitu ya. Bukan. Benar. Berarti permasalahannya itu ada di kebiasaan ya. Iya. Karena kalau misalnya ada permasalahan lain mungkin bisa aja, atau Aziza nggak sadar nih sebenarnya ada permasalahan yang lain yang nggak sadar gitu. Kayaknya enggak sih kak, soalnya kalau misalkan aku lagi bengong itu aku tetap dengerin apa yang guru omongin di depan. Tapi itu tadi aku nggak bisa fokus, itu cuma aku dengerin itu sambil nengok ke bawah gitu. Kayak keluar masuk kanan, Iya. keluar ke kiri Iya, gitu gitu. ya. Oke, mungkin untuk melatih konsentrasi, kakak ada nih permainan yang melatih konsentrasi. Pada mau melakukan permainan gak nih? Boleh. Boleh lah. Tapi permainan agak susah karena kan terkait dengan konsentrasi gitu ya. Jadi Jadi susah susah buat aku kak. Karena ayo ini challenge saja nih, tantang Oke. diri sendiri. Kalau sebenarnya aku tuh bisa loh Oke, konsentrasi gitu. Oke, gimana teman-teman, siap nggak nih melakukan permainan yang berbasis konsentrasi gitu? Siap. Siap. Oke, jadi setuju ya kita main game ya? Setuju. Jadi nama permainannya itu adalah pangkat 3. Pangkat 3. Tahu nggak cara mainnya? Enggak ngitung ya. Iya. Ngitung berarti. Jadi setiap perkalian 3 maaf ya, bukan pangkat, perkalian 3. Jadi setiap hasil angka yang hasilnya itu berdasarkan perkalian 3 itu kalian harus sebutin boom. Bukan sebutin angka ya kak. Iya, bukan sebutin angka. Jadi harusnya Tapi bilang boom. iya, 2 kali 3 itu kan sama dengan 6. Nah, 6 itu kan hasil dari perkalian 3. Jadi kalian harus bilang boom gitu. Nggak boleh sebutin angkanya. Yang disebutin angkanya dia yang kalah. Oke, setuju nggak? Setuju. Nanti cara mainnya nggak urutan ya, tapi kakak tunjuk. Jadi 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 bisa siapa yang menghitung bentar lah. jadi siapa yang bener ya, kakak Kak? iya betul. Jadi siapa yang kakak tunjuk itu yang nyebutin angka gitu. Iya, benar. Gimana? Siap nggak? Siap. Insyaallah. Iya. Harus siap dong. Harus siap. Istri, kamu nggak bisa itu kan? Aku males ya. Aku enak banget sama matematika. Iya sama, soalnya di IPA itu kan bener-bener MTK semua. Oh, gitu. iya. Seharusnya kamu udah paham. Kita udah males gitu loh. Udah berarti saatnya kita. Iya, berpikir ya. Berhitungnya sampai berapa kak? Sampai mana ya? Serah kakak dong. Apa sih? 3. Secret. Iya. Oke, kalau gitu kita mulai. Gimana? Siap nggak? Siap. Dari aku ya. 1, 2. Boom. ayo Putri nggak fokus. Putri nggak konsentrasi. Di sini loh. Kan tadi udah dijelasin. Nih, Jangan satu. percobaan dari Ya oke, itu percobaan ya. Oke. Kita harus fokus lagi gitu ya. Jadi ya mulai ya dari 1, 2, boom. 4, 5, boom. ayo itu nggak fokus sih. Iya. Masih pagi ya, nggak fokus ya. Banyak yang nggak fokus. Ayo sekali lagi. Kita nggak fokus. Ya gimana ya kan? Ada ya kita nggak kebayang banget dia udah pikiran hitung-hitungan ini. Itu kan gimana ya? Ayo lebih fokus lagi ya. Mulai 1, 2, boom. 4, boom. Lu udah boom aja. yang tadi nggak keluar dari angka 10 besar gitu ya. Berhentinya di 6 ya. Mulai lagi kau. Ayo mulai lagi. Udah selesai kak. Oke. Mulai ya. 1, 2, bayi. Ayo Putri. Tantang Ini diri. juga kak. 3. 3. Ayo kita Biasanya dia konsen juga sih kata. Ulang terus loh. mungkin lanjut aja. 3 ya, dan 3. Ayo ingetin. 4, 5, boom. 6. Akhirnya yang kita Nah, semua berarti kalian berarti semua. Kita berdua ya kan? Oke, karena mungkin kayaknya kalau
ditunjuk agak deg-degan. Coba kita urutannya. Diurutin dulu dari aku ya. Jadi aku kali ini ikutan gitu ya. Oke. Nanti ke sana apa ke sini Kak? Gitu ya, Kak. Sini. Oke. Dari aku ya. 1, 2, 3. Polos banget Putri mukanya. Bu mangi. kita coba ya. Urutannya dari sini. Ingat ya. Oke. 1, 2, boom, 4, 5, boom. 7. Habis 7 berapa? Boom. 10. Kayaknya nggak berhasil ya pertanyaannya. Ayo dong berhasil nih. 11. Ayo kita coba sampai 30 gitu ya. 10 aja nggak bisa kan? Ayo kita tantang lebih lagi. Oke. Biar fokus gitu kan, melatih gitu, saat melatih gitu kan. Dari kanan tadi nggak bisa, kita dari kiri. Oke. 1, 2, boom. 3. Gak usah. tiga, 6, 9, 12, 15, boom loh. Ya. Mau ditulis gak mau? Dia tuh lagi mikir ini selanjutnya. Iya. Selanjutnya nggak usah ini. Kita mulai aja dari Putri. Putri Ayo, kemana nih Kak? Iya, Putri ayo mau kemana Put? Ke kanan atau kiri? Basing, Kak. Basing, nggak ada basing. Ada ke Isli. Udah kiri, ya. 1, 2, boom. 4, 5, boom. 7, 8, boom. 10. Nggak tahu Kak. Menyerah ya. Sampai Ya 10. udah. Nah itu mungkin salah satu latihan ya teman-teman untuk melatih konsentrasi. Jadi teman-teman bisa melakukan konsentrasi dengan ice breathing itu. Sendirian bisa Kak itu. Kalau sendiri nggak bisa dong. Gimana kalau sendirian? 2, boom. Mungkin bisa sama temen gitu ya, temen serasa gitu minimal. Nah itu tadi ice breaking gitu. Kita balik ya ke permasalahan kita mengenai konsentrasi aja. Masih ada nggak nih yang ingin ditanyakan kepada Azizah? Karena tadi kan ternyata Azizah ini di rumahnya belajar sendiri dengan membaca buku itu ternyata bisa fokus gitu. Tapi kalau di sekolah nggak bisa fokus gitu. Penjelasan guru itu kayak nggak masuk gitu di pikirannya Azizah gitu, ngeblank. Nah terus Azizah juga ternyata punya kebiasaan suka begadang nonton idol K-popnya gitu kan. Terus ada lagi nggak nih yang ingin ditanyakan perihal permasalahannya Azizah? Sudah cukup? Cukup. Oke, mungkin dari kakak sendiri, kakak ingin memberikan challenge nih kepada Azizah, yakni mengikuti atau melakukan tes gaya belajar gitu, dan nanti hasil tesnya itu Azizah uji cobakan sendiri. Misalkan kalau Azizah dapat visual, Azizah coba atur timer 10 menit, itu bisa nggak Azizah membaca buku dengan fokus tanpa ke-distract apapun kayak handphone. Iya benar. Nanti kalau 10 menit itu dirasa masih berat, Azizah bisa mulai dari 5 menit, 10 menit, nanti perkembangannya Azizah bisa catat di buku gitu. Gimana Azizah, challenge bisa diterima kan nih? Cukup bisa diterima sih Kak kalau misalkan aku ngatur waktu untuk belajar biar lihat fokusku tuh seberapa lama gitu ya Kak. Iya benar. Nah itu kan ya. Nah teman-teman ada lagi nggak nih yang ingin memberikan challenge kepada Azizah? Aku udah cukup. Oke cukup. Oke kalau gitu mungkin karena sudah masuk ke dalam tahap challenge, jadi itu menandakan kalau pertemuan kita kali ini tuh sudah berakhir. Karena kita juga sudah mencapai 40 menit ya Azizah. Iya. Iya. Udah gitu ya. Nah sebelum Tanya dulu, udah tuntas belum?
Oke, karena kegiatan kita sudah berakhir, aku mau tanya lagi sekali lagi kepada Aziza. Gimana nih Aziza perasaannya? Udah merasa cukup atau masih ada dirasa ada yang ganjel dan belum diutarakan? Oke, cukup sih Kak kalau dari aku. Itu tadi permasalahanku sulit berkonsentrasi dan saran-saran dari teman-teman untuk mengurangi begadang lihat-lihat di fokus idol-idol, sama saran dari kakak ini juga untuk coba tes gaya belajar ya Kak ya, dari visual, auditori atau kinestetik, sama challenge-nya kakak yang kakak kasih tadi. Menurut aku udah cukup sih Kak buat nanganin, bukan buat nanganin, buat aku coba ke berkonsentrasiku bisa meningkat apa enggak. Iya, benar banget Aziza. Nanti hasil dari challenge itu bisa Aziza utarakan atau sampaikan di pertemuan kita selanjutnya, gitu ya Aziza. Oke, karena pertemuan kita sudah berakhir dan aku juga mau bilang makasih kepada Aziza karena udah mau terbuka dan teman-teman semua yang udah mau memberikan pendapat kepada Aziza. Maka kita akhiri kegiatan kita kali ini. Namun sebelum berakhir, kakak minta nih untuk teman-teman sekalian untuk memberikan harapan kepada Aziza. Gitu teman-teman. Jadi bisa dimulai dari samping kanan kakak. Harapannya kalau dari aku untuk Aziza itu semoga yang calon dari kakak tadi bisa terselesaikan, terus Aziza bisa fokus konsentrasi kalau di kelas, bisa mengurangi yang nonton-nonton tadi, mengurangi belajar tadi. Ya semoga apa namanya challenge itu berjalan lancar dan semoga bisa teratasi. Oke, kasih Meli. Ya Aziza. Terima kasih Meli harapannya. Lalu selanjutnya Kalau dari aku dicoba tadi aja challenge-challenge dari kakaknya, terus itu untuk gaya belajar juga tuh coba diubah, kan tadi kan kayak kurang efektif kan untuk auditornya. Terus gaya belajar lain visual atau kinestetik, aku berharap semua kamu udah bisa berkonsentrasi lagi untuk kedepannya, terus sukses selalu ya. Oke, kasih Putri. terima kasih Putri harapannya. Ya, selanjutnya Kalau dari aku harapannya ya kurang lebih sama kayak mereka ya, dan semoga setelah melakukan konseling kelompok ini kamu jadi benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan kamu, bisa dicoba saran-saran dari kita semua. Oke, makasih Sally. Nah, itu tadi ya Aziza, saran-saran dari teman dan harapan-harapan teman kepada Aziza. Kakak juga berharap semoga Aziza bersemangat sekolahnya walaupun ada permasalahan. Semoga Aziza bisa segera mengatasi permasalahan Aziza itu. Oke, Kak. Nah, karena kegiatan kita sudah berakhir dan teman-teman semua juga udah menyampaikan harapan-harapan untuk Aziza, maka kegiatan kita akan berakhir. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, permasalahan yang akan kita bahas yaitu permasalahan Isliana. Iya, berarti untuk pertemuan besok berarti kita akan membahas permasalahan Isliana dan juga membahas mengenai challenge yang diberikan kepada Aziza, apakah itu efektif atau tidak. Gitu teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Kak. Oke, boleh Aziza. Oke teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Aziza karena sudah mau memimpin. Oke, jadi sekali lagi kakak mau ucapin terima kasih ya kepada kalian semua karena udah mau mengikuti sesi konseling kelompok pada pagi ini itu dengan sangat baik dan dengan sangat keren gitu, sangat hebat. Kakak juga mau ucapin terima kasih kepada Aziza karena udah mau terbuka kan permasalahannya dan juga udah mau terbuka untuk menerima pendapat-pendapat dari teman-teman sekalian. Oke, kalau begitu kakak tutup ya kegiatan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya, Semangat. sampai jumpa.